Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wattaba'a hawah, al-mutakaffil bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita tentu berharap ada pahala yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap ada peningkatan kualitas takwa yang bisa kita capai saat nanti kita sudah menuntaskan rangkaian ibadah puasa. Tentu saja masalah pahala itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu, namun kita harus selalu berharap. Kemudian masalah peningkatan kualitas takwa, sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita ukur, meskipun tentu saja Allah yang maha mengetahui rahasia hati kita. Ada sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Terlepas dari kontroversi periwayatan hadis ini, karena ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang lemah, namun kita bisa menggunakannya sebagai fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal perbuatan. Dalam hadis tersebut ada kata ihtisab. Kalau kita lihat terjemahan hadis tersebut, bunyinya kurang lebih seperti ini: barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Mari kita fokus kepada kata ihtisab yang ada pada hadis tersebut. Secara bahasa, kata ihtisab diderivasikan dari kata hasiba yang artinya menghitung. Hisab atau yaumul hisab adalah hari perhitungan amal kebaikan. Kemudian ihtisab itu ada beberapa arti. Ada yang mengandung makna memperhitungkan untung rugi serta baik buruk. Ada makna yang terkandung di dalamnya masalah kalkulasi terstruktur. Ada juga maknanya itu adalah mampu memproyeksikan sesuatu yang jauh ke depan. Namun semua itu terkait dengan makna memperhitungkan. Nah, lantas apa yang harus diperhitungkan oleh seseorang ketika dia menjalankan ibadah puasa Ramadan? Secara mikro, pada internal puasa itu sendiri, yang harus diperhitungkan oleh seseorang adalah apakah dia sudah melakukan puasa dengan baik. Apakah semua syarat dan rukun puasa dia sudah terpenuhi? Apakah dia tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa? Puasanya tetap sah, tapi pahalanya menjadi tidak optimal. Misalnya, dia berkata tidak jujur, atau mengucapkan sesuatu yang kasar yang melukai perasaan orang lain, atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang menyebabkan puasanya tetap sah, tapi mungkin pahalanya tidak maksimal atau bahkan habis. Saat orang melakukan puasa, dia harus memperhitungkan segala aspek itu agar puasanya bisa berkualitas. Tentu saja yang menilai apakah puasanya itu berhak diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya hak sepenuhnya untuk menentukan apakah puasanya itu diterima atau tidak. Tapi masalah mengusahakan agar suatu amal itu memenuhi syarat-syarat standar diterima oleh Allah, itu harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Dalam ibadah sholat misalnya, masalah apakah sholat itu diterima oleh Allah, maka itu adalah urusan Allah. Tapi apakah kita bisa sholat dengan khusyuk? Apakah kita bisa sholat dengan penuh konsentrasi? Apakah pakaian kita ini suci dari najis? Semua itu adalah usaha kita sendiri. Maka ihtisab dalam skala mikro, di dalam internal puasa, itu adalah seseorang memperhatikan tindakan berpuasanya. Apakah puasanya itu sudah merupakan puasa yang berkualitas? Kemudian dalam skala yang lebih makro, makna ihtisab ini terkait dengan bagaimana puasa Ramadan memberikan efek positif
bagi kualitas keimanan dan ketakwaan pelaksananya pada 11 bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, puasa di bulan Ramadan itu sebenarnya lebih kepada bentuk latihan, penempaan fisik dan rohani agar seseorang bisa terlatih melakukan kebaikan pada bulan-bulan yang lain. Jika seseorang bisa menahan diri dari sesuatu yang halal di siang hari bulan Ramadan, karena memang dia tidak boleh makan dan minum, dan mungkin bagi yang menikah tidak boleh berhubungan suami istri, itu semua halal dilakukan pada siang hari di luar bulan Ramadan. Tapi pada bulan Ramadan, dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Kalau dia sanggup menahan diri dari sesuatu yang halal pada siang bulan Ramadan, maka seharusnya dia lebih mampu lagi untuk menahan diri dari sesuatu yang jelas-jelas diharamkan di luar bulan Ramadan. Sesuatu yang jelas-jelas dilarang dalam agama, seharusnya mampu dia cegah untuk tidak dia lakukan. Jika dia mampu sholat malam secara teratur di bulan Ramadan, seharusnya di luar bulan Ramadan, dia juga bisa melakukan hal yang serupa. Atau paling tidak ada malam-malam tertentu dalam seminggu saat dia bisa melakukan sholat malam. Jika pada bulan Ramadan dia bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka seharusnya di luar bulan Ramadan dia juga bisa menghatamkan Al-Quran dengan target waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada efek yang jelas terlihat sebagai bekas dari latihan penempaan fisik dan rohani pada bulan Ramadan. Inilah makna ihtisab dalam skala yang lebih makro. Bagaimana latihan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan memberikan efek positif bagi peningkatan kualitas diri seseorang di luar bulan Ramadan. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hal yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memaknai makna ihtisab secara menyeluruh dan semakin meningkatkan kualitas diri kita di luar bulan Ramadan nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.